Perkenalkan, nama saya Ivan Priyadi Silaban dengan NIM 25 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mengaplikasikan differential protection pada simulasi etap yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, berikut adalah rangkaiannya. Saya memakai power grid dengan CB-nya ada 2, circuit breaker-nya ada 2, current transformer-nya ada 2, lalu ditambahkan relay dan ditambahkan differential protection-nya, differential relay. Nah, lalu kita bagi menjadi 5, ada di motor satunya, motor 2, load 1, load 2, dan synchronous motor. Nah, pada wiring ini kita mulai di yang pertama, yaitu power grid. Power gridnya yaitu kita setting di bagian ratingnya. Ini rate kilowatt ini nanti ada di bagian busbarnya 110 kilowatt. Lalu short circuit. Nah, short circuit ini kita menggunakan 3 fasa, yaitu dengan settingan 10.000 MVA short circuit. Lalu kita klik OK saja. Selanjutnya yang tadi saya bilang ada busbar. Busbar ini kita buat rate nominal couplingnya adalah 110. Lalu kita klik OK saja. Setelah busbar ada CB1 untuk bus 1 tadi, dari from bus 1 ke B1. Nah, rating di sini adalah kita menggunakan library yang sudah ada di software rekapnya. Itu kita menggunakan manufakturer ABB dengan model kelas 121 PM20, optimal kilovolt 121 kilovolt, dan kiloampernya 20 kiloampere. Lalu kita klik OK saja. Nah, setelah itu kita klik OK lagi, lalu dilanjutkan ke current transformer. Di current transformer ini dari bus 1 ke T1. Nah, kita atur ratingnya dengan rating awal CT1 ini saya buat yaitu 100 ampere dan sekunderinya 1 ampere dengan kapasitas kelasnya 10 volt ampere. Lalu kita klik OK saja. Nah, lanjut lagi di instrumen atau komponen yang transformer dengan winding transformer, yaitu dari bus 1 primary secondnya. Kita menggunakan trafo step down, yaitu dimulai dari primernya 110 kV, kita turunkan menjadi 11 kV dengan power rating rate-nya 12,5 MVA. Lalu impedansinya jangan lupa klik, yaitu typical Z, NX or L, lalu typical value-nya, lalu kita klik OK. Selanjutnya setelah di transformernya kita buat lagi, yaitu CT-nya. CT-nya dengan settingan yang sama, cuman dia dari T1 ke bus 2. Cuman dia di ratingnya ini kita buat 1000 ampere, tapi kapasitas kelas bordernya 10 kilowatt ampere. Nah, kita klik OK saja. Lalu selanjutnya setelah ada CT, tentu saja ada CD, circuit breaker. Circuit breaker ini hampir sama rating settingannya, yaitu kita menggunakan library juga, tapi tadi kan kita menggunakan yang model kelas
121 PM20 kan yang di CB1, cuman kita buat di CB2 ini, yaitu manufakturnya sama, tetap ABB. Lalu pada model kelasnya kita menggunakan 15 ADP23 dengan 5 kilovoltnya 15 kilovolt. Kenapa 15 kilovolt? Karena kita memakai tadi kan step down-nya kan 11 kilovolt yang secondary-nya. Jadi kita setting di atas itu saja, jangan sampai di bawahnya. Kita setting kilovoltnya, lalu kita klik OK. Selanjutnya setelah kita klik OK, lalu setelah CB2 kita menuju ke busbar 2. Nah, busbar ini kan tadi kan di trafo tadi kan udah kita buat yang secondary-nya 11 kV, otomatis di busnya ini adalah 11 kV. Kita setting baru itu saja, lalu klik OK. Lalu kita nambahkan kabelnya atau transmissionnya, istilahnya di kabel ini adalah transmissionnya. Ya, saya membuat panjangnya yaitu 2000 meter dengan library-nya, tidak lupa kita setting, yaitu menggunakan unit metrik, frekuensinya 50 Hz, tipe AL 11 kV dengan size pasanya 400. Lalu klik OK. Lalu itu saja, lalu klik OK. Nah, setelah komponen di atas sudah kita setting atau sudah kita rangkai, selanjutnya kita buat busbar panjang atau transmissionnya. Kita bagi menjadi 5 tahap istilahnya. Dengan itu 5 tahap itu ada terdiri dari motor, beban, dan sinkronis motor. Nah, untuk kapasitas bus 3 nya ini sama tadi, masih 11 kV dengan settingannya masih sama. Lalu kita klik OK. Nah, pada tahap pertama itu saya buat tadi kan udah busnya tadi, kita buat lagi kabelnya atau transmisinya tadi dari ini, di infonya ini dari bus 3 ke bus 7. Nah, lalu di sini tentu saja masih sama, panjangnya 2000 meter, library-nya masih sama yang seperti tadi, menggunakan frekuensi 50 Hz dan pasang size-nya 400. Setelah itu OK, lalu kita buat, jikalau ada kabel atau transmission istilahnya, tentu saja harus ada busbarnya untuk menyambungkannya ke motor. Nah, bus 7 nya masih 11 kV, karena dari bus 3 itu 11 kV, otomatis dia tersetting 11 kV. Lalu kita klik OK saja. Nah, motor, di bagian motor satunya ini kita menggunakan 2 motor sebagai penggeraknya motor. Nah, di bus 7, motor untuk bus 7 nya kita menggunakan nameplate 100 HP. Nah, di motor satunya nameplate-nya 100 HP. Dia otomatis setelah kita ketik 100 HP, dia otomatis mengeluarkan data. Misalnya kita klik 100 HP, nah dia langsung otomatis menjadi 98,79 kV. Itu kita tidak usah lagi mencari-mencarinya dengan menggunakan tangan, dengan menggunakan manual. Nah, setelah nameplate sudah diletakkan, kita klik OK.
Lalu berpindah lagi ke tahap kedua, yaitu kita buat sama seperti yang sebelumnya. Ada kabel. Kabel ini masih 2000 meter dengan library-nya masih sama. Kita klik OK. Dengan bus barnya juga masih sama 11 kV. Dan motor kedua. Nah, motor kedua ini saya buat di motor kedua pada bus 8 ini saya buat di nameplate-nya 200 horsepower. Lalu kita klik OK. Nah, kabel 2 masih sama 2000, library-nya juga masih sama, bus 4-nya juga sama 11 kV. Dan nah, setelah ada motor sebagai penggeraknya, saya membuat beban juga dua. Ini untuk beban pertama itu kapasitasnya yaitu 100 kV ampere ratingnya dengan model cardnya konvensional. Nah, setelah itu saya klik OK. Lalu di beban kedua saya membuatnya 150 kV ampere ratingnya. Lalu kita klik OK. Nah, setelah ada motor dan beban, tentu saja saya membuatnya ada namanya synchronous motor. Nah, di synchronous motor ini saya membuat nameplate-nya yaitu 100 HP horsepower. Lalu kita klik OK. Nah, kan kita ini kan yaitu materi diferensial relay. Nah, kita ulang, kita klik start protection and coordination. Lalu kita akan simulasi gangguannya, skenario simulasi gangguan yang membuat ini faultnya di bagian trafo, secondary trafo. Nah, bisa kita lihat yang ke detect pertama itu adalah CB1 dan lalu lanjut ke CB2. Dia telah mengalami differential relay yang ini tadi, yang output tadi yang telah kita buat. Nah, pada yang pertama kan kita buat kan yang tripulan kan CB1 dan CB2, maka dia akan mengoperasikan si relay diferensial ini yang akan mentripkan CB1 dan CB2 nya. Nah, tujuan dari differential protection ini adalah memverifikasi kinerja sistem proteksi diferensial. Tujuan differential protection ini adalah untuk memastikan bahwa proteksi yang kita buat di proteksi diferensial relay ini dapat mendeteksi atau merespon dengan cepat dan tepat terhadap gangguan yang telah kita buat pada sistem tenaga. Nah, jadi ketika kita memberi gangguan pada trafo ini, nah dengan cepat dan tepat relay yang differential protection yang telah kita buat atau relay differential ini otomatis akan terdetek langsung di CB1 dan CB2. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana, kita menggunakan sequence viewernya. Nah, dapat kita lihat nah di
pada waktu CB1 nya ini di time 80 ya, 80,0, CB1 nya ini ke detect di 60,00, 60 ya, trip CB1 trip dari relay 2 pasar. Nah, selanjutnya CB2 akan trip juga di waktu 100. Jadi bedanya di waktu 4 detik saja. Trip dari relay 2 pasar. Relay 2 pasar ini kan tadi kita udah setting outputnya. Nah, selanjutnya itu tentu saja di relay keduanya ini. Nah, di relay pertama itu ketika CB1 terjadi gangguan, maka otomatis arusnya itu menurun menjadi 0,854. Nah, dengan waktunya kurang dari 1145 milisecond ya. Relay satunya juga itu sama di 0,854. Ini dia jika terjadi gangguan dia menjadi 0,854 kA dengan waktu 4195. Dia terjadi pada relay yang pertama ini, dia terjadi overload pas, jadi kelebihan beban atau panas. Dan di waktu 4195 milisecond ini ada posisi 1 perkara satunya, kelebihan arus di bagian ya relay satunya ini nanti. Nah, begitu saja penjelasan singkat mengenai differential protection. Dengan sekali lagi tujuannya adalah mendeteksi untuk memastikan bahwa ketika terjadi gangguan pada sebuah sistem atau sebuah sistem tenaga yang kita buat, misalnya seperti trafo, otomatis differential relay yang telah kita buat ini akan terdetek dengan cepat dan tepat dan memutus circuit breaker yang ada, misalnya seperti yang pada simulasi ini CB1 dulu terdetek, baru CB2, lalu menghasilkan ya perubahan arusnya juga. Nih, yang mana trip duluan, yang mana overload pasnya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, namanya baru-baru belajar. Saya tutup. Terima kasih. Selamat pagi.